pola pikirnya dirubah. Jangan jadi pedagang, tapi jadilah pebisnis. Untung dikit nggak apa-apa, tapi kalikan banyak pedagang. Iya. Kalau belum bisa produksi, ambil dulu dari orang lain. Nggak apa-apa, pinjem. Dalam bahasa tadi, bantu jual, jualkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan nikmat buat kita semuanya, baik itu nikmat iman, Islam, ataupun nikmat kesempatan. Di pagi yang ceria ini, di pagi yang bahagia ini, kita Allah kumpulkan, Allah pertemukan. Semoga ini menjadi kekuatan buat kita untuk terus bergerak. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa waktu yang lalu saya posting di medsos, ya, bicara konsep bisnis tanpa modal di masa pandemi. Siapapun saat ini yang punya usaha, saya yakin semuanya terkena dampak. Tidak ada yang tidak, ya kan? Hanya dampaknya positif atau negatif. Dari sekian banyak pelaku usaha, hampir semuanya kena dampak negatifnya. Bahkan ada beberapa pelaku usaha yang sempat tutup. Sebagian ada yang mem-PHK karyawan. Kita berharap, ya, kita sebagai pelaku usaha tidak kena imbas sampai terlalu jauh, ya. Kita harus bergerak dan kita harus segera bangkit, ya. Kita harus berpikir bagaimana caranya di masa ini kita jadi pemenang. Kita harus lolos, ya. Bukan kita yang kalah. Kalau teman-teman bisa melihat, ya, saat ini yang betul-betul panen adalah Zoom. Zoom itu saat masa ini dia sampai triliunan, ya, keuntungannya yang didapat. Karena kemarin saya dengar ada satu seminar yang saya juga ikut di situ, dia harus bayar 92 juta untuk Zoom dengan kapasitas 10.000 peserta, ya kan? Dengan sebanyak itu, ya, kalau Zoom yang biasa itu ada batas limit waktu. Nah, dia dengan berbayar tidak ada batas limit waktu, hanya dia batasnya jumlah peserta yang ikut hadir. Itu nyampe 10.000, terpenuhi. Bahkan lebih daripada itu yang daftar tapi tidak bisa masuk. Beliau berani bayar sebanyak 92 juta memberikan seminar gratis, ya kan? Ternyata dari situ beliau masih bisa dapat untung. Alhamdulillah, saya selama ini coba untuk terus belajar, ya. Karena kalau nggak belajar kita nggak akan pernah dapat ilmu banyak. Saya sering nonton YouTube Bang Chandra itu sukses before 30 tahun. Ya, apa Inggrisnya? Saya nggak tahu paham. Jadi beliau jadi entrepreneur, bagaimana beliau untuk mendorong kita semua untuk jadi sukses itu tidak harus nunggu usia 40, nunggu usia 50 dan terusnya. Saya juga sering mendengar Mardi Gwiwi. Saya juga sering mendengar dengan tema Bela Beli Indonesia. Beliau dulu betul Happy Trenggono. Saya sering ngikut itu juga. Jadi beliau punya usaha bangkrut. Bahkan informasinya beliau bangkrut minus 63 miliar. Tapi sekarang beliau bangkit dan bisa tumbuh besar dan bahkan mengajak banyak orang.
Nah kita mari coba untuk bergandengan. Bicara bisnis tanpa modal, ya, tentunya tidak mungkin semua bisnis tanpa modal. Pasti ada modal. Nah, yang perlu kita sikapin adalah bagaimana kita mengemas suatu bisnis, ya. Itu jangan sampai modal yang kita keluarkan relatif besar. Bahkan kalau bisa kita tekan sekecil mungkin uang yang kita punya, modal yang kita punya untuk tidak keluar. Kalau perlu tidak sama sekali. Nah, ini yang perlu kita kemas, ya. Kita harus merubah mindset cara berpikir kita, ya. Jadi jangan sampai kita memulai usaha, kita ingin memulai bisnis terhambat nih. Harus punya modal dulu sekian, harus punya dana dulu sekian, sehingga untuk bisa melangkah, ya, dalam memulai bisnis kita tertahan. Pola pikirnya dirubah. Jangan jadi pedagang, tapi jadilah pebisnis. Untung dikit nggak apa-apa, tapi kalikan banyak pedagang. Iya. Kalau belum bisa produksi, ambil dulu dari orang lain. Nggak apa-apa, pinjem. Dalam bahasa tadi, bantu jual, jualkan. Ya nggak? Kira-kira kalikan 5 counter, kalikan 5 toko pakaian, dapat berapa kita barang di rumah? Ya kan? 25 pieces. Dengan sebanyak 25 tadi kita keluar uang nggak? Tidak. Tapi ini butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Kita jangan berharap nilai yang sangat besar dulu. Di saat yang kecil aja kita tidak bisa dipercaya oleh orang lain. Bangun dulu kepercayaan, bangun dulu ikatan, ya, antara kita sama mitra. Nah, itu yang saya sempat ajarkan ke beberapa teman. Alhamdulillah ada satu yang berhasil. Mas Ian juga kenal, ya, ya. Beliau di saat cerita sama saya, Mas, hari ini saya boleh bawa sekian biji HP. Mas, saat ini saya bisa bawa barang sekian. Yang tadinya cuma bawa 1-2, sekarang bisa bawa barang sampai nilainya berapa? 20 juta dari counter HP. Kalau dia mau lari, bisa tidak? Bisa. Yang sering itu kita terlalu ambisi, ingin untung banyak, ingin punya barang banyak, tetapi proses itu tidak pernah kita coba lewatin. Kita tidak sabar untuk melewati proses-proses itu. Nah, sekarang kalau kita tadi berbisnis dalam hal misalkan jual baju atau tadi, Mbak, saya bulan ini sudah bisa bantu Mbaknya jualkan 50 pakaian. Boleh dong saya minta komisinya lebih. Saya boleh dong minta bagian fee-nya lebih besar. Kira-kira dikasih nggak? Ya, ada peluang dikasih. Oh, Mas ini sudah sangat baik sama saya, ya kan? Sudah sangat banyak membantu saya, ya kan? Bahkan barang saya banyak terjual lewat dia. Kenapa nggak saya kasih komisi lebih? Toh dia juga bukan karyawan saya tidak ada beban untuk gaji dia. Saya hanya sebatas ngasih komisi. Nah, dengan seperti gini, ya kan? Tinggal kita jaga bagaimana komisi yang ada ini semakin besar. Ini bagaimana kita menciptakan peluang usaha dengan mindset join marketing, saling mempromosikan. Misalkan Mas Ian punya barang apa, Mas Biantoro punya barang apa. Mas Ian tentunya kalau untuk melengkapi barang di rumahnya butuh modal yang sangat banyak. Kenapa enggak join sama Mas Biantoro? Mas Biantoro punya barang apa di rumah?
saya bantu jualkan. Dengan cara apa? Cukup minta fotonya. Sehingga yang tadinya Mas Ian jual cuma 10 item, ditambah barangnya Mas Bian, jadi berapa barangnya? Bisa berlipat-lipat. Seandainya Mas Bian juga, Mas Ian juga nanti bilang ke Bu siapa? Bu Jasmine, ya kan? Bu Jasmine punya barang apa, Bu? Jadi dengan sistem join ini, namanya join marketing, ya, saling support, promosi, ya, saling jualkan. Ibu berharap barang ibu cepat laku atau untung banyak tapi lakunya lambat? Sedikit, lancar, ya. Yang kita harapkan apa? Perputaran, value-nya. Yang sering itu kita egois, kalau nggak untung sekian, tidak mau jual, tidak mau kasih, tidak mau berbagi. Sekarang di antara sekian ini, ada nggak tahu produknya Mas Sofianer ya? Ya, produknya apa Mas? Miniatur. Ada nggak yang tahu? Tidak tahu. Kalau Masnya promosi sendirian di medsos, ya kan, kirim WA ke teman-teman setiap hari, kira-kira capek nggak? Udah nggak ada yang respon, ujuk-ujuk nanti diblokir. Di saat kita ngirim atau nawarkan produk, itu juga ada batasannya. Jangan setiap hari, jangan setiap pekan. Apalagi bahasanya jualan. Ya kalau nanti orang itu ini, ternyata dia ini karakter orang yang mungkin tidak suka untuk jualan, ujung-ujung kita diblokir. Tapi kalau dengan kita bangun kebersamaan seperti gini, kita kolaborasi, ya kan, Mas Sofianor bisa titip sama Mas Ian, bisa titip sama Mas Biantoro. Mas Biantoro kerja di apotik Mandiri. Mas, boleh nggak saya titip produknya ditaruh di sana? Dengan ditaruh di sana, orang yang datang ke apotik, ya kan, kita tidak pernah tahu jumlahnya berapa satu hari. Tapi setidak-tidaknya dia lihat. Tapi kalau barang itu Masnya simpan di rumah, pasarkan sendiri, capek tidak? Iya, betul. Pasarnya hanya itu saja. Tapi kalau dengan titip tadi, kita berbagi keuntungan, kita berbagi peluang. Harapannya apa? Mas Biantoro dapat penghasilan tambahan, Mas Sofianor produknya segera terjual, segera produksi lagi. Bisa jadi pelanggan yang datang ke tempatnya Mas Biantoro, ya kan, 1, 2, 3, awalnya tidak tertarik, awalnya tidak suka. Tapi begitu suatu saat, Mas, saya tuh pernah lihat barang ini ada di apotik tuh. Ini cocok buat oleh-oleh. Mana itu? Oh, di apotik Mandiri. Coba dicari ke sana. Sehingga apa? Orang tadi bisa langsung datang ke apotik. Kalau Masnya tetap masih di rumah, pertama, orang kalau mau ke rumah Masnya harus janjian, ya enggak? Sedangkan Masnya sambil kerja. Sedangkan konsumen tidak selalu punya waktu yang sama dengan Masnya. Tapi kalau dengan nitip tadi, ada harapan produk ini segera berputar, segera banyak orang yang tertarik. Harapan lain bisa segera laku. Nah, nanti outletnya Mas Biantoro juga akan semakin berkembang. Orang yang datang ke sana bisa jadi tadinya memang hanya sebatas ingin cari miniatur tadi, tapi bisa sampai sana dia ingat. Atau bisa jadi Mas Biantoro bilang sama ibunya, Ibu, mohon maaf,
Barangkali ibu mau nyiapin produk P3K di rumah. Sebenarnya ibu tadi tujuannya ke situ tidak untuk beli obat. Tapi karena dia sempat ngobrol sama Mas Biantoro tidak akan membuang peluang ini hanya dapat satu keuntungan dari jual miniatur. Bagaimana caranya? Konsumen yang datang tadi, dia pulang harus bawa lebih dari satu produk. Tawarkan produk yang lain. Gimana caranya? Ibu punya nggak P3K di rumah? Oh, tidak ada, Mas. Memang ada apa? Kan namanya anak kalau sakit tidak pernah mengenal waktu, tidak pernah mengenal hari atau jam. Bisa jadi jam 2 malam, jam 1 malam anak ibu demam. Kalau ibu tidak punya persediaan, ibu akan bingung, ibu akan kelagapan dan sebagainya. Coba ibu berkorban sedikit, sediain di rumah, atau mungkin obat diare, atau obat mah buat keluarga dan sebagainya. Konsumen tadi sebenarnya tidak butuh, tapi dengan edukasi tadi harapannya dia bisa beli produk. Oh iyalah, Mas, saya sering kalau anak saya tuh kalau malam, saya sering bingung. Dimana kalau malam itu apotek banyak yang tutup. Belum lagi kalau anak saya gak ada yang jagain. Saya pas ditinggal suami kerja, saya sendirian, anak saya demam. Akhirnya apa? Terbangun nih di pikiran dia. Oh iyalah, kenapa gak saya order aja nih? Kenapa gak saya sediain aja di rumah? Yang kita harus lakukan. Kalau Mas Biantoro jualan produk di apotek, nunggu orang butuh, nunggu orang sakit datang ke situ, ya ibaratnya apa ya, yang laku 1-2 produk. Tapi kalau Mas Biantoro bisa nawarkan setiap konsumen yang datang, walaupun dia tidak butuh, tidak sakit, bagaimana dia juga bisa beli produk yang lain. Tapi ini tidak semua dapat. Nah ini juga bisa menjadi hubungan kita sama konsumen sangat dekat. Karena apa? Kita harus rangkul mitra kita. Kita harus kita perlakukan dengan baik. Oke, dari sini ada gambaran.